Udang merupakan salah satu makanan boga bahari dengan beragam kandungan nutrisi di dalamnya. Udang juga dikenal sebagai sumber protein yang penting untuk pembentukan sel di dalam tubuh. Berbagai jenis olahan udang juga banyak ditemukan di warung makan pinggir jalan. Salah satu jenis udang yang mempunyai berbagai keunggulan dibanding jenis lainnya, yaitu udang faname. Pertumbuhannya yang cepat dan hemat pakan, cukup menjanjikan untuk para pelaku usaha mencoba keberuntungannya dalam usaha budidaya udang faname. Besarnya peluang usaha budidaya udang faname dimanfaatkan oleh banyak pelaku usaha perikanan di Serang. Untuk mengetahui keberhasilan pembudidaya, kami bertemu dengan Agus Safarudin yang merupakan pemilik CV Lautan Berkah. Memanfaatkan kecanggihan teknologi, Agus secara otodidak mengasah kemampuannya dalam membudidayakan udang faname melalui video yang ia tonton di platform YouTube. Kalau background saya cuma melihat iklan di YouTube. Nah, dari situ saya lihat, saya pelajari, akhirnya saya langsung coba pada tahun 2018. Saya pertama membuat 15 kolam yang berata-rata per kolam 300 meter persegi. Untuk netnya sekarang aja sudah terlihat. Lagi masa Covid kayak gini, cuman usaha budidaya pembesaran udang faname saja yang lagi berjalan. Kalau untuk usaha yang lain kemungkinan banyak terhambat. Bukan hanya sekedar budidaya, kecintaannya pada udang faname memotivasi Agus untuk menjalankan usaha dengan prinsip mencintai udang layaknya keluarga. Baginya, udang adalah sesama makhluk hidup yang harus diperlakukan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Bahkan, ketika para pekerja yang turun ke tambak, mereka harus ada dalam suasana hati bahagia. Hal ini dipercaya Agus akan berpengaruh dengan pertumbuhan udang miliknya. Tips yang pertama, kita itu sama udang namanya kan makhluk hidup. Kalau seorang ibu mungkin udang adalah anaknya. Kalaupun seorang bapak, udang itu sama seorang anaknya. Kalau misalkan sama-sama remaja atau apa, mungkin dia kekasihnya. Jadi kita harus benar-benar butuh cinta dan kasih sayang terhadap udang. Dalam menjalankan usahanya, Agus tidak sendirian. Dengan memberdayakan masyarakat sekitar, ia mengajak warga setempat untuk bekerja sekaligus belajar membudidayakan udang faname bersama-sama. Salah satunya Hidayatullah, yang merupakan teknisi sekaligus masyarakat sekitar. Cara budidaya udang faname dari awal sampai bisa panen itu, yang pertama kita siapkan dulu lahannya semaksimal mungkin. Contohnya kayak kolamnya kita harus benar-benar bersih dan steril gitu, kering. Setelah 1 hari kita baru masukkan air yang sudah ditreatment bersih, kita masukkan ke kolam budidaya. Kita treatment lagi di kolam budidaya untuk menumbuhkan pakan-pakan alami di kolam budidaya itu. Setelah itu kita pesan bibit udang yang lulus uji penyakit. Kita harus bisa lebih memilih bibit yang bagus lah, bibit yang bagus. Terus sama pakan yang berkualitas juga. Kalau untuk pakan yang sekarang kita masih beli untuk kolam yang ukuran 250 meter dari usia 0 sampai 90 hari kita targetkan pakan itu habis 1 ton dan menghasilkan udangnya itu 1 ton juga. Perbedaannya pemberiannya aja sih. Pemberian pakannya dari usia 0 sampai 30 hari kita ikuti umur udang aja dan pertumbuhannya. Untuk menjaga parameter air, pH dan salinitas juga dijaga agar tetap stabil. Setiap hari, air dicek setiap pagi dan sore hari. pH air normal dalam pembudidayaan udang faname biasanya 7,5 sampai 8,5.
Sedangkan kadar garam normal yaitu 20-25 per mil. Pemberian probiotik juga dilakukan guna air tetap stabil dan udang tidak mudah stres. Cara Agus menghargai udang faname membawanya pada kesuksesan. Tak heran jika saat ini CV Lautan Berkah terus mengembangkan usahanya. Hingga saat ini, selain tambak utama yang ia miliki di wilayah Anyer, CV Lautan Berkah telah berhasil menambah lokasi tambak di 2 lokasi strategis lainnya di wilayah Banten. Keberhasilan usaha Agus melalui CV Lautan Berkah tak lepas dari dukungan dan kegiatan pendampingan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan. Bersama dengan pendamping wilayah Serang, Agus mendapatkan berbagai pendampingan untuk mengembangkan usahanya. Di antaranya adalah pendampingan pengelolaan keuangan. Karena di sini tuh wilayahnya mayoritas wilayah wisata bahari, tapi pas datang ke sini kok melihat ada tambak udang yang sepertinya potensi untuk dikembangkan, untuk kita ajukan di LPM UKP. Terus saya berkenalan dengan Pak Agus selaku pemilik dari tambak CV Lautan Berkah. Dari situ terus kita bincang-bincang tentang progres ke depannya, tentang usaha tambak udang faname ini. Untuk tantangannya lebih ke pengelolaan manajemen usahanya kayak gitu. Mereka kan dari usaha yang mulai dari mikro atau menengah tidak begitu menerapkan manajemen pengelolaan usahanya kayak gitu. Jadi itu salah satu tugas peranan kita sebagai pendamping untuk memberikan arahan bagaimana cara mengelola usaha yang termanage atau tersusun rapi, dari mulai pengumpulan nota-nota atau kita bantu buatkan alur kas atau pengeluaran, pemasukan kayak gitu. Itu juga kan untuk membantu manajemen agar mereka tuh tahu mana yang potensi atau misalkan untuk pengelolaan usahanya kayak gitu. Pendampingan yang diberikan Ani Kusmiati sangat berpengaruh terhadap kesuksesan usaha udang faname milik Agus Safarudin. Tak hanya puas mendampingi Agus, Ani juga memiliki mimpi besar bagi masyarakat lainnya di Serang untuk bersama-sama maju dan memberikan kebermanfaatan melalui pengembangan usaha di bidang kelautan dan perikanan. Harapannya untuk ke depan LPM UKP mudah-mudahan bisa semakin jaya dan semakin berkah. Terima kasih untuk para pembina dan pembimbingnya untuk menjadikan yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak bisa punya harapan ke depan dikasih harapan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kelancaran, kemudahan dan keberkahan untuk LPM UKP. LPM UKP jaya.